Halo guys, kembali lagi di channel Underfor Zaman Now dan pada kesempatan kali ini kita bersama Bung Bima kembali. Halo Bung Bima, selamat datang kembali di channel Underfor Zaman Now. Halo Andre, Luar biasa nih. gimana nih badminton penanganannya kosong? Bos atau enggak? Lolos lah, kan forever Ya, number one. udah pasti itu. Oke, ini gimana kabarnya Bung Bima? Alhamdulillah baik. Bu Andre sendiri gimana nih? Mantap, puji Tuhan baik. Oke, Bung Bima, kita mau bahas tentang timnas dulu nih, timnas Indonesia. Oke, oke, siap, siap. Oke, timnas Indonesia U17 di bawah asuhan Bima Sakti ya. Di bawah asuhan Bima Sakti. Menurut Bung Bima, timnas U17 ini apakah dari hasil pertandingan yang di awal itu kan melawan Guam ya, menang Hmm, 14-0, lalu selanjutnya melawan Uni Emirat Arab menang 3-2, lalu terakhir kemarin ya melawan Palestina pasti. ya 2-0. Apakah timnas Indonesia sudah dalam performa yang terbaik atau belum? Oke. Sebelumnya kan kalau sebelum main kan ini sebenarnya kan banyak yang mengatakan bahwa ini grup yang sulit. Apakah Bima Sakti dan nama kasusnya bisa melalui itu? Karena kalau kita bandingkan misalkan ke timnas U19 ya atau AFC U20 maaf, kalau soal AFC U20 kan timnas Indonesia kan cenderung menghadapi grup yang terbilang enteng ya. Hanya ada Vietnam di situ. Sisanya kan di bawah semua. Sedangkan U17 ini kan ada Palestina, ada Uni Emirat Arab yang secara peringkat senior sangat jauh di atas kita ya. Namun ya meskipun kadang kualitas senior dan junior yang nggak bisa dibandingkan, namun peringkat juga kan nggak bisa bohong. Kita kan kalau kita uji coba dengan Jepang gitu kan, ataupun dengan tim-tim Australia kita kan ya pasti kesulitan. Dan lagi-lagi Bersakti menunjukkan kualitasnya dengan sebenarnya apa ya, sebuah ilmu dipetik ya, ini yang sangat penting yang juga bolehlah dicontoh oleh pelatih-pelatih lain ketika mendapat kesempatan untuk menjadi asisten pelatih eh, pelatih senior ya, maupun itu di timnas maupun itu di level klub gitu. Memang Sakti pernah menjadi asistennya Luis Milla dan juga sempat menjadi asistennya Sintayong dan juga sempat terbang ya ke kali itu ke Turki atau kemana ya lupa, sama yang juga akhirnya asisten Sintayong yang sekarang itu akhirnya mundur ya karena ada proyek sakit. Kalau soal hasil ini sangat luar biasa ya, mengalahkan Uni Emirat Arab dan Palestina dengan yang terpenting adalah sebuah permainan yang kita lihat adalah timnas Indonesia ini bermain berani ya, nggak bermain menunggu, bermain di hadapan pendukungnya sendiri ya, meskipun nggak ada penonton itu bos, tapi tetap aja ya bermain di tanahnya sendiri, bermain dengan sangat luar biasa, eksplosif dan menguasai pertandingan dan ya layak untuk menang. Dan melawan Guam juga ya, meskipun Malaysia 1-1 tapi ternyata bisa mengalahkan buat NA Hemat Arab juga di skor 3-2, namun gue lihat timnas Indonesia lebih berpeluang menang juga ketika besok untuk menang Malaysia. Dan ini lagi-lagi menjadi sebuah tanda bahwa saya pikir Bima Sakti sedikit lebih di atas Sinteyong. Ini bukan soal kualitas ataupun Kelas ya. namun soal prestasi yang dicolehkan. Karena kalau Bima Sakti lolos berarti Bima Sakti mengantarakan dua kali Indonesia lolos kan. Ya. U16 ketika zamannya siapa ya, berarti Marcelino, dan kali ini zamannya Arkan Kakak gitu kan. Ya. Sedangkan U19 lolos berarti tiga kali ya. Ya benar. Indra Safri, terus tahun lalu itu nggak lolos ketika Indra Safri juga karena tuan rumahnya itu lolos. Namun pandemi kan kali ini lolos ya dengan grup yang enteng. Ya. Itu mungkin sih. Oke, jadi performa layak ya. Ya, layak sekali. Kalau menurut gue sih apa ya, masih kurang layak sih. Harusnya bisa lebih banyak. Lawan Guam oke, tapi pada saat lawan Uni Emirat Arab gitu ya, itu mulai sempat kendor. Apalagi kemarin melawan Palestina gitu. Banyak banget kesalahan-kesalahan yang mungkin dari finishing, dari back yang nggak kurang baik gitu ya. Ya, mungkin kalau saat menghadapi Uni Emirat Arab benar ya, itu 2 gol dengan kesalahan yang tidak perlu gue pikir. Karena gol pertama itu kan bagaimana Sultan Zaki terlalu
terlalu cepat mengambil bola sekali dan Iya, akhirnya nggak ada yang nutup ya gitu kan. Terus di gol kedua, gue pikir itu tadinya Iqbal akan bisa menutup ya, namun ternyata gue melihat di situ ada sebuah budi kekuatan tubuh yang iya, nggak dimiliki good. oleh seorang Iqbal gitu, Ya, dan body akhirnya kalah balance. gitu. Hmm. Oke. Dan di menghadapi Palestina, gue pikir ini soal stamina. Karena para pemain kita sangat sulit untuk berlari kemarin ketika menghadapi Palestina, dan itu gue pikir sesuatu yang sangat wajar ya. Kalau usulnya sih wajar karena dengan pemain rata-rata masih 15 tahun bermain Hmm, dengan ya, waktu 90 menit gitu kan ya. benar. Karena sebenarnya itu kalau untuk usia 15 tahun itu mainnya 40 menit dan lebar lapangan juga Ya, berbeda. Namun sekarang kan masuk ke level waktunya 17 ya, diganti. waktunya yang belum ya, Hmm, berlebihan. dan jeda recovery juga hanya selang sehari gitu. Dan besok inilah yang menjadi tantangan Coach Bima Sakti, apakah bisa ya dengan recovery yang sehari, meskipun Malaysia unggul beberapa jam ya soal waktu recovery, dengan permainan Bima Sakti dengan timnasnya yang menguasai bola terus berlari, apakah bisa bertahan dengan baik besok ketika menghadapi Malaysia. Itu sih yang gue pengen gue tunggu. Soal permainan gue pikir gue nggak akan namanya pasti akan bagus sih menurut gue. Namun betul kata Bang Andri soal stamina gue yang agak takutkan. Oke, stamina ya. Stamina mungkin ya. Kan Indonesia nanti di tahap ini kalau bisa menahan seri Malaysia aja udah lolos gitu ya, juara grup ya. Iya, Nah, ya, dan bahkan sebenarnya ini Indonesia dengan skor apapun akan lolos ya. Namun kan sebenarnya ini Indonesia dalam tanda kutip ingin menempatkan diri poin menjadi sempurna ya. runner up, menjadi juara grup ya, karena Ya, 9 poin sudah tidak mungkin dikejar lagi, dan bahkan juga dengan jumlah gol yang sangat banyak ya. Aku pikir ya, 9 poin ini udah pasti lolos gitu. ya, sudah Mungkin pasti. Mungkin hasil hanya seri akan mengincar menjadi peringkat juara ya. ya. Karena kita Ya, kalaupun kalah kalau lawan Malaysia, gitu peringkat kita mungkin ini ya akan bersaing dengan nanti selisih gol ya kan. Dan iya, juga dengan kita sekarang selisih gol kita kan sekarang 19 ya, ya dengan kebobolan sebanyak 3 gol, 2 gol ya, 2 gol. 19 dengan kebobolan Kebobolan 2 gol, iya 2 gol betul. 2 gol kan ya, Ya, kebobolan 2 gol. Aku pikir ya sangat baik sih, ya, pasti sangat akan baik. lolos karena di Wikipedia juga tadi gue cek ternyata benar Indonesia udah final turnamen gitu. Kalau Malaysia kan masih masih possible. Ya, benar. Kalau timnas Indonesia udah final turnamen, Oke, berarti optimis lolos ya. optimis lolos. Oke, optimis lolos. Ini Hmm, menjadi apa ya? Sebenarnya menjadi gue yang tunggu-tunggu kan. ya, Apakah Bima Sakti akan berhasil? Apakah sebenarnya akan berhasil? Ternyata dua-duanya berhasil. Meskipun yang tadi gue bilang ya, tantangan Bima Sakti lebih berat karena benar. menghadapi Uni Emirat Arab dan juga Palestina. Iya, pada satu Uni Emirat Arab itu juga bisa memberikan perlawanan ya. Iya, Yang meskipun Palestina ini juga di luar dugaan ya, ya, menjadi juru kunci belum nggak pernah menang gitu. iya. Mungkin beda ya, tim senior sama tim U17 ya Nah, benar beda. itu tadi yang gue Iya, katakan tadi ya, karena iya. terkadang memang kualitas senior dan juga junior Oh, ya, masih jauh kadang kadang. berbeda ya. Ya. Oke, menurut Bung Bima ya. Oke, kita langsung bahas ke timnas U17. Nanti kan ini lolos langsung masuk ke Piala Asia ya berarti ya, apa Piala Dunia ya? Iya, Piala Asia. Piala Kalau Asia dulu ya. kalau mengacu ini kan gue nggak tahu ya nanti Hmm. undian grupnya pas lolos itu akan mengacu ke turnamen sebelumnya atau mengacu ke apa yang terjadi di atau hasil dari kualifikasi ini. Kalau Ah, mengacu dari kualifikasi ini berarti kita kan sangat diuntungkan ya dengan ya benar. dengan banyaknya gol. Ya, Namun kalaupun juga ternyata lihat dari sebelumnya ya. turnamen sebelumnya, maka kan terakhir itu kan zamannya Randy Juliansa ya. Iya benar. Zamannya Randy Juliansa itu 2018 kalau tidak salah. 2018 kita kala itu mencapai semifinal kalau nggak salah. Kalau mencapai semifinal berarti kita kan akan mendapatkan pot yang bagus gitu. Iya, Karena kan edisi sebelumnya 2019 2020 kan pandemi gitu. iya. Nah, oke. Berarti nanti semoga bisa lolos ya. Nanti kalau bisa lolos, ini kan masih juara grup diambil ya. Nanti Bahrain, di Bahrainnya itu bisa tembus semifinal, otomatis masuk ke Piala Dunia ya. Piala Dunia ya benar, Piala Dunia U17 yang Ya, sama juga ya di selenggaranya tahun 2023. Gue pikir sih
masih mungkin ya untuk Bisa ya, pasti bisa sih. kembali ngulang ya masuk semifinal gitu. Oh ya quarter final berarti. Oh ya quarter final benar. Ya, 2018 itu kita masuk quarter final kalah dengan Australia kali itu. ya berarti belum masuk ya pas zamannya Randy Belum masuk Juliansa. semifinal ya benar-benar. Ya, pas zamannya Randy Juliansa belum masuk ya untuk ke Ya baru Piala baru Dunia. quarter final kali itu kalah 3-2 kalau nggak salah ya dari Ya, Australia. oke, siap. Oke, kita bahas selanjutnya Bung Bima. Kita loncat dulu dari timnas U17 ya. Kita Ya. ke tragedi nih. Kita ke tragedi. Tragedi mungkin Bung Bima sudah tahu ya, tragedi yang saat ini lagi ini viral juga, tragedi Kanjuruhan Malang. Menurut Bung Bima, langsung aja ya kita ke poinnya. Eh, apa sih yang menjadi penyebab gitu loh? Apa yang menjadi penyebab? Kita nggak membahas tentang ini ya, apa namanya satu atau dua faktor, tapi secara yang mempengaruhi dan keseluruhannya tuh apa sih kira-kira? Oke. Pertama-tama gue jujur ya, gue nggak nonton pertandingan secara full karena kebetulan itu waktu mainnya tuh sama dengan Arsenal gitu. Dan ketika Arsenal Oh, Anda habis, fan gue itu Arsenal. iya Anda pindah-pindah mulu ya. Sebelumnya Barca. Inter ya, nggak apa sebelumnya emang Inter. kalau Inggris Iya, Arsenal gitu. oh, iya ya. Ketika Arsenal habis, waktu itu gue pas Punya lagi cabang makan ya, ya, pas lagi makan terus gue cabang ngates tuh Inggris. skornya tiga Iya, dua gitu. iya. Skor 3-2 karena kalah, ya nggak gue tonton gitu, cuma gue share doang. Hmm, Terus pas akhirnya full time, lah kok pada masuk ke lapangan gitu kan. Masuk ke lapangan, gue ngeliatin TV, gue nggak ngeliat berita lagi tuh, nonton hmm, film kalau salah. ya, Terus gue buat Twitter tuh malam ya, jam 1 atau jam 2 juga oke. lupa. Oke, nanti Gue langsung di, kaget, ya, ya, ini kok begini gitu kan, apa iya ya, bener apa enggak gitu. Dan pas pagi ternyata benar. Gue pikir ini kan jadi sebuah tragedi ya kan, memilukan sekali ya ya, dengan banyaknya korban berjatuhan, apalagi kan kebanyakan korban itu dari apa ya, umurnya tuh masih di bawah 17 tahun semua kan. ya Terus benar. yang gue agak sayangkan juga ternyata banyak sekali belum adanya permintaan maaf ya dari siapa yang harusnya bertanggung jawab gitu. Iya, Soal kenapa ini bisa terjadi, gue pikir ini nggak terlepas dari lagi-lagi ya apa namanya faktor aparat kepolisian itu yang ya, memang seringkali itu tindakannya berlebihan gitu, bahkan berlebihan. cenderung kali ini memang apa namanya, memang sengaja Itu gitu kan. faktor gas Karena air mata mungkin ya, iya yang iya benar, pengaruh karena juga ya. misalkan gue bandingkan ketika gue kala itu aksi gitu kan, nggak terjadi apa-apa dan bahkan memang kepolisian langsung menembak gas air mata. Dan kala itu bahkan ketika 2019 pun yang 2020 ya, Hmm, itu bahkan masih mengejar gitu ketika mahasiswa sedang apa namanya, masuk ke stadion ya. sedang sedang istirahat gitu ya Ya, di kala itu di salah satu gedung yang hmm, ada di Jakarta, itu masih diserang ya itu gedung ya, tersebut. Padahal pasti polisi tahu kan ya, karena para mahasiswa ini sudah apa namanya, sudah menyerah gitu, sudah nyerah sedang benar. beristirahat, sedang banyak yang sakit di Ya, gedung tersebut, namun masih diserang. Dan kita kan bisa juga menyambungkan ketika itu aja bisa terjadi, apalagi yang di stadion kan gitu. ya, Bahkan juga harusnya kan gas air matanya dilarang. Kalaupun memang ada sebuah apa namanya eh, kegentingan gitu ataupun apalah yang jadi alasan kepolisian, harusnya kan nggak apa namanya, nggak memang itu ke tribun gitu, karena di tribun itu susah keluarnya gitu kan, pintunya kecil dan segala macam, apalagi juga karena begitu pasti antrinya keluarnya harus bergantian, dan bahkan juga ada kabar bahwa pintunya itu tertutup, dan itu kan ya. lagi-lagi menjadi sebuah apa ya, Itu lebih ke sebuah ini ya. pola pikir yang nggak dipikirkan lagi gitu, apakah kalau memang itu akan memecahkan masalah, kan enggak gitu. Ketika Ya, ada gas air mata untuk menyelesaikan sebuah masalah, itu kan sebenarnya sebuah keliru gitu, karena itu menjadi pertama tentunya akan menjadi banyak akan banyak menimbulkan korban. korban. Ya, Itu kan yang pertama. Juga munculnya sebuah kericuhan, munculnya sebuah kepanikan yang terjadi oleh para supporter ataupun masyarakat yang menonton di situ, karena gue yakin ya, yang datang ke situ tuh bukan hanya supporter sepak bola, ada juga masyarakat yang ingin menikmati iya benar. sebuah pertandingan sepak Football. bola gitu kan. Ya,
Itulah mengapa gue nggak menyalahkan, gue nggak mencoba apa ya istilahnya ya, gue juga nggak coba menyalahkan ya apa yang terjadi ataupun apa yang dilakukan oleh para orang tua ini bawa putra putrinya ke dalam stadion, karena Ya, sepak bola itu sebuah apa namanya istilahnya hiburan lah ya. hiburan gitu, Iya benar. hiburan masyarakat yang bisa dinikmati oleh semua kalangan gitu, Hmm, tanpa terkecuali. Makanya ya, kan banyak juga putra putri yang sekarang diajak, karena yang tadi gue bilang tadi, nggak semuanya yang hadir di stadion itu adalah supporter bola, ada juga yang masyarakat yang ingin menikmati akhir pekannya gitu iya untuk benar. menonton sepak bola. Itu mungkin yang tidak di apa namanya ya dipikirkan oleh polisi, menimbulkan gas air mata dengan sedemikian rupa, dengan sangat brutal. Gue bilang bahkan itu brutal ya, karena Brutal ya. dalam keadaan stadion yang sangat penuh gitu kan, kanan kiri itu susah, dan bahkan kadang gue tuh kalau nonton stadion kalau pas rame itu gue kadang nggak dapat tempat duduk, harus duduk di apa namanya di Tangga-tangga tangga-tangga itu itu ya. gitu. Iya iya. Tahu-tahu. Kan itu kan mereka udah sangat ramai gitu, apalagi Hmm, apa namanya Kanjuruhan ini kan belum single seat gitu. Kalau iya. single seat oke lah gitu kan, ini kan Masih belum yang single ini seat. ya, kayak barisan Iya, gitu masih ya. yang itu kan pasti kan sangat-sangat bersentuhan gitu. Iya, Panik pasti kan akan sangat keluar gitu, sangat sangat iya benar. sangat sulit keluar gitu. Dan harusnya memang kalau ada sebuah apa namanya tindakan dalam tanda kutip supporter melakukan sebuah apalah menjadi Iya, alasan, gue pikir dimakan gas air mata nggak perlu lah, apalagi sampai menendang-nendang gitu. Bahkan nah, karena kalau kita lihat misalkan di Eropa gitu ya, kalau ada supporter yang masuk ke lapangan kan nggak dipukul-pukulin, cuma ditangkap doang gitu, terus lagi dibawa keluar. Kalau sini kan enggak, anjing, dipukul-pukulin, ditendangnya itu kan apa sih gitu. Kalau kalau sini kan cuma kalau di Eropa kan ya iya iya, dikejar, ada ditangkap ada udah. ada Kalau sini kan steward ya, ada steward. ditendangin lah, diapain Iya, lah, itu kan bilang rusak rusak sekali lah itu sebuah, lagi iya. ini sebuah sistem gitu. Itu iya, Ini, ini sebenarnya kan ketika supporter misalkan apa namanya keluar masuk ke dalam lapangan pertandingan, lo pikir itu kan sesuatu yang nggak bisa terhindarkan gitu. iya benar. Itu kan menjadi sebuah apa namanya ekspresi ya dari seorang supporter Iya, terhadap tim kecintaannya. Kalau itu gue iya. pikir itu sih harusnya Ekspresi ya. lagi-lagi Iya, sebuah edukasi ya, karena iya, lagi-lagi yang hadir di situ tuh mesti tahu gitu iya, soal pertandingan sepak bola tuh apa, peraturan-peraturan itu apa gitu. Jangan iya. asal apa namanya Langsung aja ya mengerjakan gitu ya. tugas ya. Hmm, Ya tapi soal info-info gitu, orang yang di PSSI jangan tahu, apalagi yang di iya benar. dalam lapangannya bertugas itu sih gitu dong. Oke. Tadi Bung Bima sempat menyoroti ekspresi kekecewaan supporter gitu ya. Gitu ya, ekspresi kekecewaan supporter. Ya di sini kan kita bisa lihat yang berdasarkan gua dapat info ya. Itu kan supporter dari Persebaya itu nggak ada yang hadir gitu ya. Iya, nggak ada yang hadir. Yang itu Ya kan ini agak cukup menjadi aneh lagi-lagi sih sebenarnya. menjadi sebuah, Ini iya itu kan apa yang lagi-lagi kan menjadi sebuah keanehan ya, karena kan iya nggak ada supporter Persebaya gitu. Dan bahkan ketika misalkan pemain nih udah pada masuk gitu, ya supporter ngapain lagi itu, kalau iya kalau makanya kalau udah nggak ada supporter, udah pemain misalkan memang dalam tanda kutip ya, ya gua nggak benar itu ataupun salah, gua nggak mencoba dengan supporter. iya Misalkan kita kalau berandai-andai gitu, kalau ternyata supporter Arema ke pemainnya Persibaya, kan Persibaya udah pulang duluan gitu, kok iya masih diserang itu. Harusnya kalau udah ada kan misalkan tujuan utamanya mencegah supporter misalkan ya, gue nggak menyebut Arema, gue nyebut Bonek, nyebut tim apa iya misalkan ada supporter A terus hmm, nyamperin pemain B gitu kan, iya ketika pemain B itu udah keluar kan udah nggak ada urusan lagi, bahkan iya benar berarti nggak dong ada urusan iya udah itu nggak ada urusan lagi, berarti kan udah nggak ada iya situasi bahaya gitu kan. iya Itu kan sebenarnya benar kan itu gitu. ya sempat menyoroti tadi juga ekspresi kekecewaan berarti tidak ada nyawa seharga sepak bola gitu ya Nah, ya benar sekali. Dan ya bahkan kalau kita lihat kemarin ya, ketika Barcelona menghadapi apa gue lupa di La Liga, itu ada juga ya ada supporter ya yang pingsan ataupun apa itu nggak tahu. Itu bahkan harus menunda pertandingan itu kan. Ini kan menandakan bahwa memang
panpel, kemudian kepolisian dan bahkan penyelenggara pertandingan gitu harus tahu gitu bahwa Ya memang kondisi ya. kemanusiaan itu di atas segalanya gitu, maupun Iya, itu sepak bola maupun apa itu di ya atas benar. segalanya. Bahkan misalkan kalau kita mau cermati gitu kan ya, apa namanya, ketika Barcelona menghadapi itu bola apa lupa, supporter itu kan misalkan satu orang, ketika supporter itu sudah dibawa ke rumah sakit kan selesai gitu. Ya, Itu bisa diselesaikan pertandingan, namun ternyata kan kedua klub bersepakat dan juga sebuah apa namanya penyelenggara pertandingan juga bersepakat bahwa tunggu dulu sampai orang itu selamat mm, benar-benar apa namanya terselamatkan itu baru dilanjutkan lagi, dan itu kan lanjutkan yang ya. terjadi, dan Ya benar. itu harusnya di apa namanya dipahami oleh para Supporter yang dan panitia misalkan apa ya pelaksana ya. stakeholder ataupun Ya, yang bertanggung jawab ya soal benar-benar. sepak bola Emang Indonesia. Gua nggak kepentingannya ya. menyebut soal pertandingan Arema Persebaya, namun gue Semua ya, menyebut semua. soal ya semua gitu, Ya, semua dari timnas maupun tim-tim yang bertanding lain itu harus dipahami oleh semua kalangan gitu. ya. Menurut Bung Bima nih kan ada keanehan ya di yang pertama tuh dari ya tadi ya karena nggak ada supporter lawan gitu ya. Itu Iya benar. tiba-tiba diserbu itu yang pertama keanehan. Iya. Yang kedua pintu ditutup. Ya, yang ketiga mungkin ini ya. Gue sempat juga ngelihat di pas para pemain apa namanya Persebaya gitu ya pada keluar itu kan pakai mobil ini ya TNI ya langsung masuk ke dalam ya. Pakai mobil TNI itu dan itu juga dipukul-pukulin itu pakai batu gitu ya. Nah itu eh, di luar stadion pun juga ada gitu loh masih ada banyak supporter lah gitu ya. Terus di satu sisi ada tembakan gas air mata. Memang dari satu sisi juga gue lihat ada apa supporter yang bilang ke polisinya itu hentikan gitu loh. Kasihan anaknya Nah gitu kan. ya itu benar ya, Itu kan ketika ada ada kan ya? sebuah Tahu ya? iya benar-benar Ya, ketika itu kan bahkan kita tahu bahwa polisinya itu nggak mau mendengarkan itu, harusnya kan polisi tahu bahwa itu menjadi sinyal, itu menjadi sebuah komunikasi bahwa supporter udah nyerah gitu. Ketika ada seorang supporter yang meminta itu kepada seorang kepolisian yang iya bertanggung benar. jawab semestinya untuk melindungi ya. Ya, Semestinya kan itu kan polisi di situ bukan hanya melindungi pemain dan juga apa-apalah itu perangkat pertandingan yang ada atau penjaga pertandingan ada di situ, namun kan sebenarnya kan tugas polisi juga untuk melindungi supporter yang ada di situ. Mesti itu juga harus paham bahwa tugas polisi di situ juga melindungi semua elemen yang ada di situ tanpa terkecuali gitu, masyarakat sekalipun gitu pun, ataupun apalah supporter ataupun yang jualan ataupun apa gitu, bukan hanya pemain, bukan hanya pelatih, ya. bukan hanya pejabat-pejabat yang duduk di situ, harusnya itu sih. Oke. Oke, berkaca kita udah ini ya. Kita untuk selanjutnya kita harus perbaiki ini ya. Karena di Indonesia sih khususnya paling sering kayak begini kayaknya. Entah kenapa gitu loh. Dari semua tim lah, semua tim di Indonesia gitu. Nah, terus menurut Bung Bima nih, di Indonesia ini kan, di Indonesia ini ada yang bisa dibilang kan ada isu-isu juga itu rame tentang sanksi ya, sanksi FIFA gitu. Kita sering banget waktu yang kemarin itu sempat vakum yang cukup lama ya, bisa dibilang itu hampir 1 tahun ya. Iya Itu benar, nggak ada, 2015 2016 ya. iya itu nggak ada bola sama sekali gitu. Berhenti semuanya. Nah itu menurut Bima apakah ada sangkut pautnya dengan hal ini? Kalau soal sanksi FIFA kan sebenarnya kalau soal kejadian ini Ya, nggak ada yang sanksi FIFA ya, dari terjadi di Inggris maupun di ataupun waktu yang pertama tuh di mana terjadinya itu nggak ada yang sanksi FIFA ya. FIFA hanya memberikan sebuah masukan-masukan, FIFA hanya memberikan sebuah misalkan apa yang bisa dibantu gitu, karena ini adalah liga kita sendiri, berbeda ketika misalkan terjadi di AFC maupun terjadi di Liga Champions misalkan gitu. ya, Ini kan menjadi sebenarnya tanggung jawab pemerintah, jadi tanggung jawab penyelenggara liga. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau soal sanksi FIFA 2016 itu sangat jangan sampai terjadi lagi, karena bukan apa, bukan maksudnya gue nggak ingin ada sebuah apa namanya efek jerah hmm, dari para benar. yang apa ya, semua yang berapa ya, Terlibat di situ ya.
Jadi Ya, ya, pelaku ya. yang terlibat di situ ya, mulai ya benar pelaku, mulai dari supporter, mulai dari Ya. pemain, mulai dari pelatih maupun mulai dari federasi gitu. Hmm. Gua nggak menyorot ke situ. Namun kalau kita bicara FIFA itu tuh ada sebuah apa ya, seseorang yang rezekinya tuh terhambat gitu. Misalnya kita ke pedagang-pedagang asongan, ke pedagang-pedagang misalkan Iya yang jual benar. apa namanya jersey ataupun yang jual apa namanya atribut-atribut ataupun yang jual makanan itu kan menjadi apa namanya menjadi terhenti gitu kan ya. Iya benar. Sebuah jalan untuk mencari nafkah terhenti itu Hmm. sih yang gua takutkan sebenarnya kalau nggak ada liga gitu. Ya Iya. gua sebenarnya setuju-setuju aja kalau memang liga harus diberhentikan dulu, bukan Iya. sanksi ya, diberhentikan dulu sampai memang semuanya apa namanya clear, semuanya selesai gitu, karena itu yang apa nomor satu yang terparah ya, Iya. kejadian ini tuh 8 bulan baru selesai investigasi gitu kan. Bahkan 8 bulan pun itu apa namanya ternyata palsu itu, hasilnya tuh palsu dan butuh 20 tahun kalau nggak salah Iya. supporter mengakui itu bahwa ternyata supporter tuh nggak salah gitu, dan memang yang salah ada pemerintah. Gua nggak mau di sini itu Terulang lagi ya. terjadi sebuah hal yang sama, Iya. ataupun misalkan investigasinya cepat nih gitu, itu Hmm. gua nggak mau gitu sebenarnya memang. Namun memang sulit juga ya ketika investigasi itu berjalan berbarengan dengan pertandingan, itu sebenarnya akan menjadi sulit. Namun Iya. lagi-lagi tadi ini kan sudah ada apa namanya, para pemain ini kan juga butuh awalnya juga butuh nafkah ya, karena Iya benar. pemain lagi-lagi nafkahnya ya kalau pemencak bola Dari dari situ sepak ya. bola Sepak itu. bola. Nah. Itulah mengapa gue sering mengatakan bahwa untuk para pemain juga lah untuk tolonglah gitu Iya. apa namanya saling respect lah, jangan Iya. sampai jangan sampai membuat lawan cedera parah gitu, karena sama-sama mencari nafkah di sepak bola. Iya. Gue ingin sih sebenarnya kalau bisa ya berjalan berbarengan dengan tentunya kalau misalkan ada sebuah hal-hal yang Hmm. harus melibatkan pertandingan tersebut ya mungkin dikondisikan gitu. Gue harap sih yang lama juga lah, jangan terlalu cepat, karena kalau kita tahu sendiri apa-apa yang cepat itu pasti nggak akan Ya, sedetail ataupun sebagus ya, harus harus lama, matang ya. harus matang gitu. Ya. Kalau sampai 8 bulan juga gue nggak masalah gitu, karena Ya. sampai ini benar-benar clear gitu Ya. yang terjadi. Oke. Thank you, Bung Bima. Oke, jadi di apa timnas Indonesia sendiri ya, berarti harus memperbaiki gitu ya. Ya keseluruhan lah buat timnas Indonesia ya. Iya, Juga mulai dari termasuk pemain, mulai dari supporter, mulai dari federasi, mulai dari semuanya lah ya. yang terlibat. Sampai juga pas para sportscaster, para host-host, para komentator itu sebenarnya juga Pengaruh ya. berpengaruh juga. Iya. Dan bahkan gue kemarin nonton podcastnya Regista ya, Ya. mungkin Andre tahu ada Adiani gitu ya. Nah, ya. Adiani sport ini ya, Tontonnya sport podcast satu lagi Bung Jebret. oh. Di situ Adiani bilang kenapa Ya. kan ditanya ya sama Aun Rahman, lu kenapa suka banget sih sama sepak bola Indonesia? Dia bilang bahwa kalau Liga Inggris, Liga Eropa, ya kita hanya sekedar menyaksikan dan membawakan pertandingan saja gitu. Namun kita nggak bisa menyentuh langsung. Itu kan, dan dia juga mengatakan bahwa kalau sepak bola Indonesia kita tuh bisa menyentuh langsung, kita bisa ikut terlibat, bisa ikut benahi gitu. Itu mengapa Bung Adiani sangat suka sekali sepak bola Indonesia, dan bahkan dia mengkomentari Liga 3 yang bahkan sebenarnya kan dengan CV dia yang sangat bagus, sekarang dia menjadi komentator di Premier League ya, harusnya itu kan nggak terjadi, namun dia tetap mengomentari Liga 3. Itu menunjukkan bahwa sportcaster, host, komentator itu harus terjun langsung juga. Ketika kalau ada yang salah ya salah bilang ya. Di TV itu bilang salah, karena komentator itu kan bekerja di promotor itu kan yang menanyakan liga ya. Kalau silakan, dan pemasukan klub, pemasukan liga kan dari promotor itu. Kalau nggak ada pemasukan dari promotor itu kan liga nggak jalan itu. Iya benar. Kalau itu bisa berkesinambungan, misalnya kan komentator dimasukkan kepada pimpinan promotor ataupun yang menayangkan pertandingan bilang kepada ketua liga gitu, pasti kan itu akan menjadi sebuah hal yang sangat baik gitu. Kalau semuanya terlibat, kalau semuanya sama-sama ingin melihat sebuah
kesuksesan, sebuah Transformasi ya. kebenaran gitu ya, Ya, revolusi. oke. Thank you Bung Bima. Ya, mungkin terakhir ya, closing statement untuk kita pembahasan selanjutnya nanti ditunggu aja ya. Mungkin ada bocoran sedikit tentang El Clasico ya. Oke, terakhir closing statement dari Bung Bima. Oke, soal timnas aja mungkin ya. Ya, boleh. Karena gua kalau Kanjuruhan gua biar tim investigasi karena gua nggak ada di Kanjuruhan. Untuk timnas U17, saya pikir ini menjadi sebuah langkah yang sangat baik ya untuk Misakti yang sempat diremehkan ya, pelatih penjas namun dia membuktikan bahwa kualitas dan tentunya ini bisa dilakukan oleh semua pelatih lokal yang ada di Indonesia harus bertekad harus bisa banyak belajar itu. Ya, Intinya lah banyak belajar itu kepada para pelatih-pelatih yang ada di Indonesia saat ini sih. buktikan gitu ya bahwa bisa gitu ya. Iya Nah, benar. ya, Dan juga pentingnya adalah ilmu kan. Karena gue yakin sebenarnya pelatih-pelatih bagus di lokal ini banyak. Namun banyak. lagi-lagi namanya sepak bola itu kan terus berputar ya. Terus banyak Ya, sekali ilmu-ilmu yang terus didapat baru gitu. Ya ya update. cara mendapatkan ilmu tersebut ya dari pelatih-pelatih asing yang ada di sini gitu. Ya, benar. Salah satunya ya ada Sinteyong dan Luis Milla atau Ya Thomas ada Doll ya. sininya kemudian juga di Thomas Doll ya benar, ada juga Bernardo Tavares ya di Ya, PSM Makassar gitu. ya. Oke, sudah cukup. Terima kasih Bung Bima. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat.